Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi pembelajaran di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Simak videonya dengan baik ya. Adapun sub-sub materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu karakteristik ruang, seperti dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Materi pertama yaitu karakteristik ruang, yang akan kita pelajari mengenai dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Apa itu karakteristik ruang? Karakteristik ruang adalah ciri-ciri khusus dari suatu ruangan yang menjadi tempat tinggal makhluk hidup. Pada kali ini, kita akan membahas 3 karakteristik ruang, yaitu dataran tinggi, dataran rendah, dan juga pantai. Dataran tinggi. Dataran tinggi memiliki ketinggian sekitar 300-600 mdpl atau 300-600 meter di atas permukaan laut. Contoh dari dataran tinggi yaitu dataran tinggi Dieng, dataran tinggi Minahasa. Dataran tinggi biasanya daratan dengan udara yang relatif sejuk karena banyak pepohonan hijau yang tumbuh di sana. Di dataran tinggi, sumber daya alam yang tersedia diantaranya yaitu teh, kopi, coklat, dan lain-lain. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk tempat peristirahatan, objek wisata, permukiman, usaha perkebunan, dan usaha peternakan. Mata pencaharian masyarakat di dataran tinggi pada umumnya yaitu berkebun dan beternak. Kedua yaitu dataran rendah. Dataran rendah memiliki ketinggian sekitar 0-200 meter di atas permukaan laut. Contoh dataran rendah yaitu kota Surabaya dan kota Jakarta. Dataran rendah merupakan daratan yang relatif datar. Sumber daya alam yang tersedia di dataran rendah diantaranya yaitu padi, kelapa, dan tebu. Dataran rendah sering dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat permukiman, lahan pertanian, peternakan, kawasan perkantoran, dan kawasan industri. Mata pencaharian penduduk di dataran rendah pada umumnya yaitu berkebun, beternak, pekerja kantoran, dan pekerja pabrik. Terakhir yaitu pantai. Pantai merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Contohnya Pantai Kuta, Pantai Karangkritis, Pantai Pangandaran. Pantai merupakan daratan dengan udara yang relatif panas. Di pantai, sumber daya alam yang tersedia diantaranya kelapa, berbagai jenis ikan. Pemanfaatan pantai yaitu sebagai objek wisata dan juga permukiman. Mata pencaharian penduduk yang ada di pantai adalah mencari ikan atau sering kita sebut dengan nelayan. Amati, gambar, dan baca teks tentang tanaman padi dan teh berikut. Yang pertama yaitu mengenai padi. Padi umumnya tumbuh di daerah yang berhawa panas, banyak mengandung uap air, dan curah hujan yang cukup. Sinar matahari dan suhu sangat mempengaruhi tanaman padi. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah 23 derajat Celcius. Tinggi tempat yang cocok untuk tanaman padi berkisar antara 0 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah tanah berlumpur yang subur dengan ketebalan 18 sampai 22 cm. Diperlukan pengairan yang cukup agar padi dapat tumbuh dengan baik. Nah, sekarang kita lihat teks yang kedua, mengenai teh. Teh umumnya tumbuh di daerah pegunungan. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman teh adalah berkisar 13 derajat sampai 15 derajat Celcius, dengan curah hujan tahunan tidak kurang dari 2000 mm kubik. Sinar matahari dan suhu udara sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman teh. Bila suhu mencapai 30 derajat Celcius, maka akan memperlambat pertumbuhan tanaman teh. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang subur dan banyak mengandung bahan organik dan
biasanya terletak di lereng-lereng gunung atau perbukitan. Sekarang, kalian jawab pertanyaan yang akan muncul ya. Pertama, apa perbedaan antara tempat hidup tanaman padi dan teh? Ya, jika tanaman padi dapat hidup di dataran rendah, sedangkan teh dapat hidup di dataran tinggi. Lalu, menurutmu, apakah padi bisa tumbuh dengan baik di pegunungan? Sebaliknya, apakah teh bisa tumbuh dengan baik di sawah? Ya, jawabannya tidak. Padi tidak akan bisa tumbuh dengan baik di daerah pegunungan, dikarenakan padi dapat tumbuh di daerah yang berhawa panas dan mengandung uap air yang tinggi serta curah hujan yang cukup. Begitupun dengan teh. Teh tidak bisa hidup di dataran rendah, karena teh umumnya tumbuh di daerah pegunungan dengan suhu udara yang sangat dingin dan memiliki curah hujan tahunan tidak kurang dari 2000 mm kubik. Artinya, setiap tanaman dapat tumbuh di daerah yang berbeda sesuai dengan karakteristik tanamannya masing-masing.